Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, semoga diberi kesehatan ya. Hari ini saya akan memaparkan hasil wawancara saya dengan beberapa guru yang berada di SD terdekat saya, yang akan dijadikan sebuah jurnal, yaitu tentang penerapan media kontekstual audiovisual untuk mempermudah guru dan orang tua dalam pembelajaran daring di SD kelas 5. Nah, untuk selanjutnya kita akan memaparkan materi dari pembahasan sampai kesimpulan yang saya buat. Nah, pembelajaran daring tersebut bermula ketika wabah corona atau wabah COVID masuk pada pertengahan Maret 2020, di mana pemerintah mulai sigap dan membuat peraturan tentang wabah ini menjadikan sebuah pandemi yang berkepanjangan. Nah, salah satu akibat dari pandemi tersebut, pendidikan di Indonesia diwajibkan untuk melakukan pembelajaran secara daring. Padahal pembelajaran yang harusnya tatap muka menjadi daring. Dalam grup WhatsApp, pembelajaran daring membuat guru dan orang tua harus ekstra sabar dan harus bisa menyesuaikan dengan pembelajaran daring tersebut. Hingga saat ini model pembelajaran daring banyak yang tidak sesuai dengan realita dalam pelaksanaannya. Nah, selanjutnya, model pembelajaran merupakan sebuah rencana dari beberapa pola yang digunakan untuk merancang bahan pembelajaran dan pembimbing kegiatan pembelajaran di kelas maupun aktivitas lain yang melaksanakan sebuah pembelajaran. Nah, salah satu model dalam pembelajaran tersebut yang ditetapkan dalam pembelajaran daring adalah model kontekstual. Apa itu model kontekstual? Nah, di sini model pembelajaran ini merupakan konsep belajar yang membantu guru untuk menghubungkan antara materi yang diajarkan dengan situasi di kehidupan nyata atau kontekstual. Kontekstual itu kehidupan nyata siswa dan mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan yang mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Model pembelajaran kontekstual tidak bersifat secara khusus, tetapi dapat digabung dengan model-model pembelajaran yang lain, misalnya penemuan, pembelajaran eksperimen, keterampilan berproses, demonstrasi, diskusi, dan lain-lain begitu. Nah, secara umum, pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dimulai dengan sajian atau tanya jawab secara lisan atau disebut dengan rahmah, terbuka maupun negosiasi yang terkait dengan dunia nyata di kehidupan siswa begitu, sehingga akan terasa bermanfaat dari materi yang akan disajikan. Munculnya sebuah motivasi belajar, pemikiran siswa yang menjadi konkret, suasana menjadi kondusif dari yang tidak kondusif atau acak-acakan menjadi teratur begitu, nyaman serta yang menyenangkan. Prinsip ini dari pembelajaran konteks ini adalah aktivitas yang dilakukan oleh siswa yang bergerak untuk melakukan atau pembelajaran yang tidak monoton dan mencatat, tetapi dapat mengembangkan sosialnya di pembelajaran. Tuh. Secara umum, media pembelajaran itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu media visual, yang kedua itu media audio, dan ketiga media audiovisual. Nah, untuk media visual tersebut yaitu suatu jenis media yang semata-mata hanya memanfaatkan indera penglihatan peserta didik untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Itu pengertian dari media visual. Yang kedua, media audio. Nah, di media ini pembelajaran hanya melibatkan indera pendengaran saja oleh peserta didik. Tidak ada gambarnya. Yang digunakan itu cuma memberikan sebuah musik belaka, seperti pesan yang informasinya diterima oleh berupa pesan verbal seperti bahasa lisan, nonverbal, atau bunyi-bunyian musik maupun bunyi tiruan begitu. Nah, yang ketiga itu adalah media audiovisual, adalah jenis media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan melibatkan indera penglihatan dan indera pendengaran dalam suatu proses atau kegiatan. Media pembelajaran yaitu media audio, media visual, dan media audiovisual
Adapun tujuan dan manfaatnya dari penelitian ini atau hasil wawancara ini yaitu mengetahui seberapa efektifkah dari penggunaan media audiovisual dalam metode pembelajaran kontekstual untuk guru kelas dan orang tua peserta didik di dalam pembelajaran daring waktu pandemik ini. Begitu. Nah, manfaatnya itu memberikan sebuah informasi bahwa di masa pandemi COVID-19 ini pembelajaran dapat berjalan dengan cara baik dan membantu orang tua untuk mengawasi anak ketika di rumah, dan guru kelas dengan media audiovisual kontekstual dapat memberikan pemahaman secara merata kepada peserta didik yang berada di rumah untuk memahami materi yang diberikan oleh guru kelas. Begitu. Media audiovisual yang saya temukan bahwa pembelajaran secara daring atau online itu dapat dijadikan sebuah solusi dalam masa pandemi COVID-19 ini berupa pembelajaran daring. Nah, pembelajaran daring itu ialah pembelajaran yang penerapannya menggunakan suatu jaringan berupa internet gitu, dengan aksesibilitas, konektivitas, dan fleksibilitas dan kemampuan untuk memunculkan inovasi dalam pembelajaran. Nah, penggunaan internet dan teknologi multimedia mampu memberikan sebuah gebrakan dalam menyampaikan pengetahuan yang dapat menjadi solusi dari pelaksanaannya pembelajaran dalam kelas. Begitu. Dalam pelaksanaan pembelajaran online yang ditetapkan oleh pemerintah, kita membutuhkan dukungan dari orang tua. Selama ini orang tua itu bertanggung jawab dalam pendidikan anaknya. Anak itu dapat melakukan pembelajaran secara normal meskipun ada keterbatasan cara daring. Begitu. Kemudian dari media pembelajaran online, menurut Tobak and Itland, pembelajaran ini adalah sistem belajar yang terbuka yang tersebar dengan menggunakan perangkat pedagogik atau alat bantu pendidikan yang dimungkinkan melalui internet dan teknologi berbasis jaringan untuk memfasilitasi pembentukan proses belajar dan pengetahuan melalui aksi dan interaksi yang berarti. Begitu. Keuntungannya, penggunaan media pembelajaran online adalah pembelajaran bersifat mandiri dan integritas yang tinggi, mampu meningkatkan tingkat ingatan, memberikan lebih banyak pengalaman belajar dengan teks, audio, video, dan animasi, dan semuanya digunakan untuk menyampaikan informasi dan juga memberikan kemudahan dalam menyampaikan. Keuntungan tadi dari keuntungan, manfaat maupun dari pengertian dari pembelajaran online tersebut maupun dari media, kita dapat menyimpulkan bahwa banyak sekali permasalahan yang muncul akibat dari masa pandemi COVID ini, yang setiap hari peraturan dan kebijakan selalu berubah-ubah. Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut yang kami temui atau saya temui di lapangan, peserta didik waktu pandemi COVID ini, para pendidik belum siap untuk melakukan sebuah pembelajaran daring karena ada sebuah keterbatasan media dan peralatan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pendidik memilih untuk menggunakan metode atau mode pembelajaran daring dengan menggunakan media audiovisual secara kontekstual. Nah, di mana kontekstual ini guru menyiapkan seluruh kegiatan pembelajaran agar siswa itu dapat mengerti atau memahami pembelajaran secara daring, yang dari berupa cuma membagikan sebuah materi itu membaca-baca buku, tapi untuk ini guru harus berinovasi, kreativitas, mengungkit berbagai permasalahan yang ada. Dari media audiovisual kontekstual tersebut memberikan arah positif untuk para pendidik dalam mengajar pembelajaran daring, karena dari media audiovisual tersebut secara kontekstual membuat peserta didik mudah memahami pembelajaran dan orang tua juga mudah dalam mengawasi pembelajaran anak. Dari media tersebut memiliki banyak model untuk membelajar media tersebut yang sangat direkomendasikan untuk waktu pandemik seperti ini, yang membuat pendidik memilih atau membuat media yang kreatif maupun inovatif dengan keadaan sekarang dan bisa membuat sebuah video yang unik dengan menggabungkan antara dari gambar satu dengan gambar yang lain sesuai dengan materi yang ada kegiatan pembelajaran peserta didik di esok hari. Mungkin cukup itu yang bisa saya paparkan materi penerapan media audiovisual ini untuk kegiatan pembelajaran daring oleh kelas 5.
Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.